Adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan ukuran nisabnya unta. Awwalu nisabil ibili khamsun. Adapun mula-mula nisabnya unta yaitu 5 ekor unta. Wa fiha syatun, dan pada 5 ekor unta yaitu zakatnya 1 ekor kambing yang sah untuk kurban, yaitu umur setahun daripada kambing domba atau 2 tahun dari kambing Jawa. Wa fi ashrin syatani, dan pada 10 ekor unta zakatnya yaitu 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyrata thalathu syiahin, dan pada 15 ekor unta yaitu zakatnya 3 ekor kambing. Wa fi 20 arba'u syiahin, dan pada 20 ekor unta yaitu zakatnya 4 ekor kambing. Wa fi 25 bintu makhadin minal ibili laha sanatun, dan pada 25 ekor unta zakatnya yaitu 1 ekor unta yang namanya bintu makhad, yaitu unta yang umurnya setahun. Wa fi sittin wa salasina bintu labunin laha sanatani, dan pada 36 ekor unta zakatnya yaitu 1 ekor unta yang umur 2 tahun, namanya bintu labun. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun laha salasu sinina, dan pada 46 ekor unta zakatnya yaitu 1 ekor unta yang umur 3 tahun, namanya unta hiqqah. Wa fi ihda wa sittina jada'atun laha arba'u sinina, dan pada 61 ekor unta zakatnya yaitu 1 ekor unta yang umur 4 tahun, namanya unta jada'ah. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin, dan pada 76 ekor unta zakatnya yaitu 2 ekor unta umur 2 tahun, namanya bintu labun. Wa fi ikhda wa tis'ina hiqqatani, dan pada 91 ekor unta yaitu zakatnya 2 ekor unta yang umur 3 tahun, namanya unta hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina salasu banati labunin, dan pada 121 ekor unta yaitu zakatnya 3 ekor unta yang umurnya 2 tahun, namanya unta bintu labun. Summa fi kulli arba'ina bintu labunin, kemudian sesudah 121 ke atas pada setiap 40 ekor unta zakatnya yaitu 1 ekor unta umur 2 tahun, namanya bintu labun. Wa fi kulli khamsina hiqqatun, dan pada setiap 50 ekor unta zakatnya yaitu 1 ekor unta yang umur 3 tahun, namanya unta hiqqah. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak panjangin barangkali kajian ini, saya mau kebut saja. Saya panjangin, ilmu memanfaat sebetulnya, takut saudara kurang begitu tertarik, sebab 1 ekor juga kagak punya masalahnya. Bener nggak? Iya. Jadi kalau dibacanya di loncat kitabnya nggak ada sama ilmu.
Tapi kalau lafad makna sudah kami bacakan tuh lafad maknanya. Begitu. Tapi saya tidak jabarin panjang. Walaupun kita bisa panjangkan ini paparan, tapi sebatas ilmu pengetahuan, tapi belum bisa diterapkan. Mungkin kalau punya bini orang Arab, tinggalnya di Arab baru dah begitu. Jadi saya tidak terangin ya. Baik, saya lanjutin begitu. Saya pun ngarang kitab dari dulu namanya Durusul Fiqhiyah. Dalam paparan bab zakat saya sampaikan di sana, urusan zakat binatang kami tidak panjang lebarkan paparannya. Di negeri kita jarang ada begitu. Ada sih di Ragunan, rada kurang-kurang sehat juga gitu. Atuh begitu. Jadi nggak banyak gitu ya. Jadi saya nggak jabarin panjang. Faslun fi nisabil baqari, adapun ini fasal pada menjelaskan fi bayani miqdari nisabil baqar, pada menjelaskan ukuran nisab sapi. Sama sapi juga, walaupun ada orang petukangan enggak punya sapi mah, apalagi untuk zakat, karena minimal nih udah kebaca 30 ekor, punya 3 aja banyak apa dikit? Banyak tuh kita mah. Itu masih dikit. Jadi saya hanya baca-baca saja ini, tapi sekedar makna sudah bisa difahami. Awwalu nisabil baqari salasuna, adapun mula-mula nisabnya sapi yaitu 30 ekor. Orang kalau belum punya sapi 30 ekor belum kaya. Kalau jadi peternak sapi begitu. Baru kalau udah punya 30 ekor baru bakal disuruh zakat. Begitu. Ini juga di kita nih, di petukangan punya 5 juga udah banyak dah. Ya, betul enggak? Iya, jadi saya tidak panjangin yang ini. Wa fiha, dan pada 30 ekor sapi zakatnya tabi'un lahu sanatun. Pada 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi umur setahun. Namanya sapi tabi'. Dalam bahasa Arab itu punya nama. Wa fi arba'ina, dan pada 40 ekor sapi musinnatun, yaitu laha sanatani, yaitu kalau punya 40 zakatnya sapi musinnah. Artinya sapi umur 2 tahun. Wahakadha, begitu seterusnya hukumnya. Jadi sehingga kalau punya sapi 120 ekor, kita boleh pilih apakah 4 ekor sapi tabi ataukah 3 ekor sapi musinnah. Saya tidak panjangin lah gitu. Tapi enggak tahu orang petukangan ada yang punya sapi sampai 100. Ini ngaji nih. Enggak. Oh ya baik dah. Kita lanjutin aja yang ini mah. Wa awwalu nisabil ghanami, dan adapun mula-mula nisabnya kambing, do'nan au ma'zan, kambingnya kambing domba atau kambing Jawa, arba'una, yaitu 40 ekor. Zakat kambing kalau punya 40 ekor itu kaya berarti. Begitu punya kambing 40 ekor. Istilah di petukangan mau punya 3 juga. Wih, banyaknya begitu. Gitu. Jadi saya enggak panjang-panjangin yang ini. Kambing punya 40, zakatnya 1. Wa fiha syatun, dan pada 40 ekor yaitu zakatnya 1 ekor kambing. Wahia jada'atu do'nin aw saniyatu ma'zin, 1 ekor ini yaitu kambing domba umur setahun, aw saniyatu ma'zin, atau umur 2 tahun kambing Jawa. Wa fi mi'atin wa ihda wa isyarina syatani, dan pada 121 ekor kambing zakatnya syatani, yaitu 2 ekor kambing. Kalau logika
41, 82. Agama enggak. Kita harus tunduk sama agama. Dari 40 pindah ke 121. Punya 100 masih 1. 101 1 sampai 120 1. Gitu. Logikanya 120 itu 3 1. 121 baru 2. Fa fi mi'ataini wa wahidatin, dan pada 201 ekor kambing, salatu syiahin, yaitu zakatnya 3 ekor kambing. Wa fi arba'i mi'atin arba'u syiahin, dan pada 400 ekor kambing zakatnya yaitu 4 ekor kambing. Summa fi kulli mi'atin syatun, kemudian pada tiap-tiap 100 ekor kambing yaitu 1 ekor zakatnya. Kalau udah punya kambing 400 ke atas, ngitungnya per 101. Punya kambing 1000, 10 ekor. Kaya nggak kalau 1000 ya? Kaya itu. Ada di Betukangan ini. Enggak ada ya? Ya udah dah, kita loncat lagi. Saya enggak terangi. Faslun fi nisabil quti. Adapun ini yaitu fasal pada menerangkan nisabnya makanan pokok. Ini mungkin ada nih. Wa huwa kullu ma yuqtatu ikhtiyarun minal khububi, yaitu tiap-tiap sesuatu yang dijadikan makanan pokok pada waktu normal daripada biji-bijian. Kalburi seperti gandum, wasyairi dan jelai, wal aruzi dan padi. Wa fi nisabit tamari, dan pada nisabnya kurma kering, wazabibi dan anggur kering. Awwalu nisabiha khamsatu awsuqin, adapun mula-mula nisabnya makanan pokok ini dan buah-buahan yaitu 5 awsuq. Wal wasaku situna so'an, 1 wasak itu nilainya 60 sok. Waso'u arba'atu amdadin, 1 sok itu 4 mud. Wal muddu ritlun wasulusun, 1 mud itu 1 liter dan 1/3 dengan literan Baghdad. Wa tu'tabaru ba'dal jafafi wa tankiyati bil kaili, dan direken 5 ausuk itu sesudah kering dan sudah dibersihkan daripada kulitnya, bil kaili dengan ditakar. Wa yajibu fiha al-ushru in suqiyat bila mu'natin, dan wajib pada 5 ausuk makanan pokok tuh zakatnya wajib 1/10, yakni 10%, in suqiyat kalau disirami makanan-makanan pokok tuh tanaman dan tumbuhan, bila mu'natin dengan tanpa biaya, kamatorin seperti hujan. Wa nisful usri, dan setengah dari 1/10, yakni 1/20, in suqiyat bi mu'natin kalau disiraminya dengan biaya, kanadhin seperti dideselin. Wa ta'allaqu wujubiz zakati fiha, dan berhubungan kewajiban zakat pada tumbuhan dan buah-buahan, bibuduwi solahi dengan nampaknya kepatutan, lisamarin nakhli wal inabi bagi buah kurma dan anggur, wastidadil habi dan mengerasnya bijian. Ini sedikit kita bedah yang ini meni. Kemudian ada namanya zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan itu yang wajib zakat adalah yang dijadikan makanan pokok, termasuk buah-buahan juga yang dijadikan makanan pokok saja. Kalau yang tidak dijadikan makanan pokok enggak ada zakat. Kayak padi begitu, kacang hijau itu kan bisa jadi makanan pokok, mengandung karbohidrat, gandum gitu. Begitu. Ini ada zakat. Cuman aturannya dalam zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ini, kalau buah-buahan cuman 2 doang, buah kurma dan buah anggur. Selebihnya enggak ada zakat. Pisang,
ini nggak ada zakat karena dia nggak bisa dijadikan makanan pokok. Kalau kurma gitu, Nabi kan makannya kurma makanan pokok. Anggur kering tuh kismis orang kita bilang, ini makanan pokok. Makanya Nabi tuh kalau makan pakai 3 jari. Ini yang kita harus pahami. Nabi tuh makannya 3 jari. Jadi kita harus 3 jari dilihat dulu. Karena Nabi memakan 3 jari, yang dimakan kurma. Ya 3 jari. Kalau saudara makannya rawon setan, 3 jari, insya Allah sampai besok. Gitu. Jadi dilihat saja tuh. Dalam memahami ajaran Nabi itu begitu. Jadi harus utuh kita memahaminya. Jangan setengah. Gitu. Kalau nasi ketan bisa dah 3 jari ya kan? Begitu. Kalau nasi rawon 3 jari, bisa sampai besok. Nasi padang 3 jari bisa dah, ya. Nasi padang gitu. Nih syarat daripada padi atau tumbuh-tumbuhan yang wajib zakat adalah tanaman yang wajib zakat, tanaman yang ditanam orang. Itu yang wajib zakat. Tanaman yang sengaja ditanam kita. Kalau padi, barangkali ada yang punya sawah, orang yang ngaji ini, jadi saya rada panjangin yang ini gitu. Jadi kalau sudah kita panen, nanti ininya bakal tumbuh lagi nih, sisanya ini nih tumbuh. Ini nggak ada zakat karena nggak ditanam oleh kita. Yang zakat yang panen ini aja nih, termasuk yang lain-lain. Pokoknya yang ditanam oleh kita, kayak padi, kacang hijau gitu, ditanam gandum, kita tanam. Kedua, tanaman ini yang wajib zakat, di samping kita tanam, juga kita jadikan makanan pokok. Jadi makanan kita, nasi. Ini disebut bahasa Betawinya makan. Ada orang makan roti, habis 2 kaleng, ditanya, udah makan belum? Tuh, belum. Tuh, ya. Gitu. Karena belum kena nasi dia. Gitu. Ini yang disebut makanan pokok. Makanan pokok ini ketiga bisa diawetkan, bisa disimpan. Kayak padi, itu kan bisa 5-10 tahun awet. Ditaruh aja di lumbung. Jadi begitu, awet. Begitu juga kurma, itu yang kita suka makan tuh kurma. Itu dari sononya udah 3-4 tahun bawa kemari. Emang begitu, makanya murah kurmanya. Begitu, kalau yang baru-baru kan fresh, mahal dia. Itu begitu, yang bisa diawetkan. Begitu kalau kurma. Begitu. Ketiga, bisa zakat. Keempat, bisa zakat itu kalau sudah mengeras padinya tuh, sudah bijinya udah menguning, jadi tinggal ngambil doang. Pasti panen kalau begini nih. Begitu, udah mengeras. Kalau buah-buahan sudah ada rasanya manis, atau kalau ada warnanya kayak kismis sudah muncul warna. Itu diantara aturannya. Berapa zakat padi? Begitu. Zakat padi ini aturannya 5 ausuk. Kalau kita punya padi 5 ausuk, itu zakat. Nabinya begitu. Cuman 5 ausuk ini berapa? 1 ausuknya itu 60 sok. Sedang 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu dalam takaran Baghdad 1 liter 1/3. Wis kita pakai bahasa Indonesia aja. Jadi 5 ausuk itu kalau pakai literan Baghdad itu kan besar. Jadinya berapa itu? 1.600 liter Baghdad. Wis pakai Indonesia aja, kita ngaji di Indonesia. 825 kilo ya, kilo.
Kalau kita punya padi 825 kilo, ini dengan catatan sudah enggak ada gabahnya, udah enggak ada kulitnya gitu, udah bersih, udah kering, udah jadi beras. 825 kilo, wis lah biar gampang 1 ton begitu, karena ngitung sama kulit sama gabahnya. Kalau hasil panen kita punya 1 ton gabah nih, kalau gabah dengan sendirinya menghitung kulit, punya 1 ton, hasil panen kita wajib zakat 1 ton. Wajib zakat kalau punya 1 ton. Begitu. Berapa zakatnya kalau punya gabah 1 ton? Dilihat apakah waktu kita bercocok tanamnya padi itu airnya beli atau tidak. Zaman dulu kok ada irigasi sipon, kata orang di Karangtengah itu banyak sipon. Begitu, pakai waduk-waduk tuh. Kan itu waduk-waduk tuh yang membuat zaman kerajaan Banten Sultan Agung Tirtayasa. Karena kan daerah kita orang ini tinggi. Kan kerajaan Banten itu jaya itu sampai Bengkulu. Sampai Bengkulu tuh udah mentok tuh wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Lampung, Palembang, habis Palembang kan Bengkulu. Ujungnya sampai sana, sampai Sumedang. Itu kerajaannya luas kerajaan itu. Nah, majunya itu di zaman Sultan Abdul Fattah, atau disebut Sultan Agung Tirtayasa. Tirta itu air, bahasa Sanskerta. Yoso itu pembuat saluran air, begitu maksudnya. Maka ada tuh setu Cipondo, setu Gintung, setu Mabat, itu buat ngelirin sawah-sawah dulunya. Itu kayak begitu dulunya. Nah, kalau kita padi ini hasilnya dari air enggak beli, zakatnya 10%. Kalau airnya tidak beli, air irigasi, begitu, 10%. Tapi bila airnya dapat beli, seperti sawah tada hujan namanya, itu tinggi, orang Sunda sebutnya tonggoh begitu ya, tinggi dia sawahnya, jadi sulit diairin kecuali harus diangkutin pakai desel, begitu dapat beli airnya, itu zakatnya 5%. Jadi kalau 1 ton, kalau dapat beli, tidak dapat beli kayak air hujan, itu 10%. Jadi kalau 1 ton 1 kintal. Tapi kalau dapat beli setengah, 50 kilo. 50 kilo. Kalau dapat beli, zakatnya begitu. Padi tuh zakatnya. Cuman kalau padi kita lihat nih, karena padi itu bisa panen setahun 2 kali. Bisa jadi. Kadang ada 3 kali dalam setahun. Kita ngomong 2 kali saja. Andai 2 kali per 6 bulan dia, kan padi itu per 3 bulan panen kalau padi. Maka kalau kemudian kita panen pertama, dapatnya cuma 6 kintal hasil panen. Tapi semester pertama, semester kedua dapatnya 6 kintal. Ini zakat enggak? Karena zakat itu kalau tidak mencapai senisab harus digabung. 2 musim panen dalam setahun harus dijadikan 1. Kalau musim panen semester pertama dapat 6 kintal, semester kedua dapat
6 kintal, jumlahnya 12 kintal. Artinya 1.200 kilo. Maka kita zakat. Tergantung zakatnya tadi. Pokoknya zakat padi bisa 10%, bisa 5%. Tergantung airnya beli atau tidak. Itu aja kalau berbicara zakat padi. Ini juga kalau buat orang petugangan mah udah susah. Begitu ya. Begitu, nerangin rada panjang. Kalau masih di daerah-daerah masih enak kita panjangin gitu. Kalau di sini udah enggak ada sawah-sawahnya. Begitu, udah susah. Begitu. Tapi ada sawah-sawahnya berubah jadi kontrakan gitu ya. Nah ya, itu yang di zakat dagang dah tuh, zakat harta dah tuh. Jadi kita enggak panjangin lebar gitu. Kalau di daerah kita panjangin atu demi atu ini supaya lebih paham betul. Kalau kita mau udah nggak ngerti dah, kita mau udah tahu nyangkulnya dari panci aja bisanya ya, begitu. Sawah juga nggak ada masalahnya. Kita lanjutin kajiannya, jadi saya nggak panjangin yang ini. Faslun fi zakatil badani. Adapun ini yaitu fasal pada merangkan tentang zakat fitrah. Nah ini ada ya, baik. Kita bedah yang ini nih, gitu. Kita bedah zakat fitrah nih. Tajibu ala kulli muslimin mukallafin an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina hurran kana aw abdan saghiran aw kabiran dzakaran aw ghairahu bi ghurubi syamsi akhir yaumin min ramadhana ma idraki juz'in min syawalin wa wujudil fadli an mu'natihi wa mu'nati iyalihi yaumal idi wa lailatahu. Wajib zakat fitrah atas tiap-tiap muslim yang mukallaf untuk diri pribadinya, juga untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya daripada orang Islam, yaitu merdeka, orang yang wajib dia nafkahinya, atau budak kecil atau gede, laki atau selain laki-laki, dengan sebab terbenamnya matahari akhir hari dari Ramadan disertai mengalami juz dari bulan Syawal dan adanya lebih dari biayanya hidupnya dia dan biaya hidup keluarganya pada hari Id dan malam Id. Wahiyya sa'un min ghalibi quti baladihi, zakatnya yaitu satu gantang fitrah dari makanan pokok umumnya negerinya dia, seperti gandum, kalburi, wasyairi dan jelai, wal aruzi dan beras, wal himasi dan kacang, wal fuli dan kacang ful, wat tamari dan kurma kering, wazabibi dan anggur kering. Falau kana bi baladin yaqtatunal burra falujzi'u ghairuhu, maka jikalau ada di satu negeri makanan pokoknya gandum, maka tidak memadai selain gandum. Wallahu a'lam. Saudara, kita ngomongin zakat fitrah. Ini kita bisa bedah. Zakat fitrah diwajibkan oleh agama, di antara hikmahnya untuk menutupi kekurangan kita daripada ibadah Ramadan yang kurang maksimal. Dalam satu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pensuci, pembersih bagi orang puasa daripada hal sia-sia waktu puasa, dan juga untuk memberi makan orang miskin pada hari Id. Saudara sekalian,
zakat fitrah diwajibkan oleh agama dengan berapa ini? 5 syarat. Ada 5 syarat zakat fitrah diwajibkan sama kita. 1, orangnya harus muslim. Kalau orang kafir tidak wajib zakat karena dia tidak Islam, kecuali punya budak muslim, maka dia diwajibin mitrain budaknya. 1, intinya Islam. 2, baligh, bocah enggak diwajibin, yang diwajibin bapaknya. 3, berakal. Orang gila tidak diwajibin karena ya gila dia, tidak ada taklif. Intinya disingkat muslim aja dah. Kalau kita udah pasti nih zakat. Kemudian zakat fitrah ini syaratnya 1, Islam, baligh, berakal. 4, kudu mengalami 2 unsur. Ini yang harus diingat sama kita. Zakat tuh wajibnya kudu ngalamin 2 unsur, akhir Ramadan dan awal Syawal. Akhir Ramadan dan awal Syawal kudu ngalamin ini. Enggak ngalamin ini enggak wajib zakat. Kudu ngalamin akhir Ramadan plus awal Syawal. Biar gampang, kudu ngalamin bedug maghrib malam takbiran, gitu aja. Biar gampang. Kudu ngalamin bedug maghrib malam takbiran. Begitu, kudu ngalamin bedug maghrib tuh. Artinya begini. Nih anggap nih malam ini malam lebaran, artinya besok sholat id, besok pagi. Ada bayi lahir sekarang nih, Isya lahir, kita punya istri hamil, pas lahirnya malam id, Isya jam 7, kita kasih nama Aidil Fitri. Habis laki, gitu, begitu. Kita kasih nama Aidil Fitri. Ada teman kita lahirnya perempuan, Aida aja dah, Aida Fitri, Aida perempuan, begitu. Ya terserah dia dah. Lahir malam ini tuh anak kita, Isya, tadi adzan Isya lahir. Kita sebagai bapaknya wajib zakatin anak ini enggak nih? Hah? Wajib zakatin enggak? Hah? Ini bini kita ngelahir, nih malam id nih sekarang nih. Malam itu malam takbiran. Lahiran tadi Isya, bini kita ngelahirin anak laki-laki. Isya. Tuh anak kita tuh wajib kita zakatin enggak tuh? Hah? Wajib enggak? Hah? Wajib enggak? Kenapa enggak? Enggak ngalami akhir Ramadan. Dia cuma ngalami 1 unsur, yaitu awal Syawal. Akhir Ramadannya kagak ngalamin. Ingetin nih, kudu ngalamin 2 unsur. Ingetin, syarat keempatnya kudu ngalamin 2 unsur, akhir Ramadan dan awal Syawal. Ini bayi lahir Isya, berarti ngalamin awal tapi enggak ngalamin akhir Ramadan. Akhir Ramadan tuh azan dia belum lahir, maka kita kagak perlu zakatin ini bayi. Begitu tuh. Ini harus paham nih.
kita ngelahirin bini kita malam takbiran jam 7, tidak wajib kita zakati anak kita, sebab tidak ngalamin akhir Ramadan. Cuman satu unsur, ngalamin awal Syawal. Ada orang menikah yang bagus bulan Syawal. Nabi itu nikahin Siti Aisyah bulan Syawal. Bagus nikah bulan Syawal. Kata teman kita, yang bagus malam takbir. Kata teman kita, yang bagus malam takbir. Biar hari Id nenteng bini. Begitu, nggak ditanya lagi. Begitu. Malam takbir nikah nih. Sekarang nih nikah kita. Sama bini nih nikah, kata penghulu sah, saksi sah, berarti dia sah jadi bini kita. Ini perempuan nih, bini kita nih, wajib kita zakati enggak ini? Enggak, kenapa? Wajib kita zakati enggak ini? Wajib enggak? Enggak, kenapa? Karena sebelum Ramadan, sebelum Syawal, dia bukan bini kita, baru jadi bini kita di awal Syawal. Sebelum Syawal ini masuk, dia bukan bini kita, maka tidak wajib kita zakati. Ini kita harus pahami. Kemudian kita punya orang tua atau bini atau anak, contoh aja, meninggal jam 5 sore akhir Ramadan, atau ini malam takbir nih contohnya biar gampang malam ini. Tadi jam 5, tengah 6 dah, tengah 6 meninggal dia, tengah 6 meninggal, utek sampai maghrib aja belum kita urusin. Sibuk nelpon sana nelpon sini. Ini yang meninggal nih, kita wajib zakat enggak nih? Wajib enggak? Kenapa? Enggak ngalamin Syawal, dia ngalamin akhir Ramadan. Kita punya keluarga sakit, meninggal tengah 7 maghrib, wajib kita zakati enggak? Tengah 7 nih maghrib, meninggal pas nggak ada nyawanya tengah 7, wajib kita zakati nggak ini? Kenapa? Ngalamin dua unsur, akhir Ramadan hidup, awal Syawal hidup, begitu kan? Begitu. Ini nggak boleh hilang nih, dua nih, begitu. Kudu ngalamin dua unsur untuk kita zakati. Terakhir, kudu lebih daripada kebutuhan kita untuk hari Id dan malamnya. Malamnya itu bukan malam takbir, malam sesudah hari Id. Begitu. Artinya kita punya beras nih di rumah, cuman punya 2 liter doang. Enggak punya yang lain, enggak ada duit kita. Cuman segitu-gitunya punya kita. Enggak ada apa-apa. Walaupun ngalamin akhir Ramadan, walaupun ngalamin awal Syawal, tidak wajib kita zakat. Wong kita ora punya, tapi kita menerima zakat. Karena kita enggak punya lebih untuk makan kita di hari Id dan malam sesudah hari Id. Kudu ada tuh. Kalau orang miskin papa, nggak ada zakat. Mau zakat apa lagi? Mau nggak punya, nggak ada dia. Tuh begitu. Nggak perlu maksa-maksa ngutang-ngutang, nggak usah. Tapi kami beras sih nggak punya emang. Tapi duit ada ya 100 juta. Iya itu namanya punya, namanya yang kayak begitu. Namanya punya namanya. Ini nggak punya nih. Ini aturan zakat. Jadi zakat fitrah tuh. Siapa yang wajib kita zakati? Kita
diri kita dan orang yang wajib kita nafkahi, bini kita, anak-anak kita yang masih kita nafkahi, wajib kita zakati. Anak-anak kita, bini kita dan anak-anak kita yang masih kita biayai, itu kita kudu keluarin. Bini enggak wajib zakat, enggak ada bini walaupun kaya, lakinya miskin, lakinya enggak punya apa-apa, tapi bini kaya, enggak wajib zakat. Yang diwajibin iya kepala rumah tangga, suami. Bini enggak, walaupun kaya raya, walaupun kalau suaminya di malam Id, di hari Id itu enggak ada duit, enggak ada apa, dia enggak punya, enggak. Tapi bininya kaya, banyak banget duitnya, enggak wajib zakat. Enggak. Karena yang diwajibin itu adalah kepala rumah tangganya. Dia yang diwajibin. Kata bininya, enggak, gua pengen zakat juga dah. Walaupun suami gua miskin enggak apa-apa, gua mau keluarin zakat. Kata agama, iya boleh aja kalau ente maksa. Terus dikasih sama siapa? Dikasih orang miskin yang terdekat. Siapa? Iya lakinya. Iya siapa lagi? Kasih lakinya. Bang, ini zakat neng, zakat fitrah. Kata lakinya, udah saya terima. Kata lakinya, ini nafkah abang buat neng. Kan udah dibilang kagak wajib, maksain juga. Ya udah boleh begitu dah tuh. Agak yang wajib itu kepala rumah tangga. Zakat. Anak kita yang udah 15 tahun ke atas, udah balik, dia tidak bisa masuk di niat kita. Kalau yang bisa masuk di niat kita yang kecil-kecil aja. Dalam zakat fitrah, yang biasa orang nawaitu an nukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuni nafaqatuhum fardhun ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah ini untuk diri saya dan anak bini yang wajib saya nafkahi. Fardu kana ta'ala. Ini niat. Ini yang masuk anak kita yang belum balik. Anak kita udah balik, udah SMP nih, atau SMA kelas 1. Kan udah balik dia. Itu nggak bisa kita zakati dengan niat kita. Karena dia udah bisa niat dia. Kita kasih berasnya aja. Ini berasnya, lo niat. Nggak bisa bimbing niatnya. Begitu caranya. Tapi yang kecil-kecil, anak kita ada 5 kecil-kecil, ya kita yang niat. Jadi itu wajib kita. Begitu. Orang tua kita nggak punya, kita zakati. Begitu, nggak punya, wajib kita nafkahi. Tapi bininya bapak kita disebut ibu sambung, wajib kita nafkahi, tapi tidak wajib kita fitrahi. Orang Betawi sebut ibu sambung, ibu tiri. Begitu, ibu tiri kita nafkahi, bapak kita miskin, tapi ibu kita mati, ibu kandung kita. Bapak kita anak yang bagus, kawinin, sian. Begitu, nggak bisa dia sendiri. Kawinin, jangan dibiarin sendiri. Biar nikah. Kita wajib, bapak kita nggak punya, kasih ibu tiri kita, nima, gantiin bapak sehari sekian. Begitu Islam menyuruhnya. Tapi zakat fitrah nggak, tanggung jawab lakinya, bukan tanggung jawab kita. Nafkah tanggung jawab kita. Tapi zakat fitrah tanggung jawab suaminya, yaitu bapak kita. Kita nggak wajibin mitrahin ibu tiri kita, nggak wajib. Tapi saya kan kasihan, dia istri bapak kita. Ya nggak apa-apa, kasih aja biar dia niat. Begitu bapak kita. Tapi kita nggak diwajib. Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ngalamin 2 unsur, akhir Ramadan dan awal Syawal. Di samping itu lebih. Tapi kalau kita pada waktu maghrib masih nggak punya, maghrib nih, adzan maghrib tadi nggak punya, nggak ada,
Cuman punya seliter doang buat makan besok. Selebihnya nggak ada. Kita nggak wajib zakat. Alhamdulillah teman kita pada ngasih banyak. Sampai kita dapat zakat malam ini. Maunya sekarang nih, pada ngasih. Kita hitung baru jam berapa tuh? Baru jam 9. Kita lihat banyak. Ini kira-kira berapa? Nanya sama bini kita. Ini bang, ada seton lebih nih bang. Seton? Gitu. Kita wajib zakat enggak nih? Kagak. Kita kagak wajib zakat. Uang waktu adzan maghrib kita masih miskin. Namanya kita OKB, orang kaya baru. Namanya orang kaya baru nih. Enggak wajib zakat. Di hari Id punya banyak enggak. Karena waktu adzan maghrib dia masih miskin dia. Enggak perlu ngutang-ngutang kalau enggak ada. Zakat fitrah tuh begitu. Diatur tuh dalam zakat tuh. Begitu zakat fitrah. Lalu ngeluarinnya kapan? Hukum zakat fitrah ada 5. Saya potong dulu. Hukum zakat fitrah ada 5. Pertama boleh, kedua wajib, ketiga sunat, keempat makruh, kelima haram. Ini zakat fitrah. Boleh. Kapan boleh zakat fitrah? Mulai masuk awal Ramadan. Sudah boleh. Saya balik. Ini malam, baru malam pertama Ramadan nih. Biar gampang nyontohinnya. Tadi Idul Fitri, yang akan contoh ganti lagi. Ini malam namanya malam pertama Ramadan. Kan baru tarawih kita ya kan? Nih, kita ngeluarin zakat fitrah nih malam. Boleh. Begitu. Mulai boleh asal udah masuk Ramadan. Ada orang punya anak 30. Kayak biji tasbih. Saya mau kredit aja dah. Per hari satu gantang fitrah. Enggak apa-apa. Boleh. Zakat fitrah. Mau malam 2 Ramadan boleh, 15 Ramadan boleh, udah boleh, 16 Ramadan boleh. Cuman baru boleh. Artinya baru boleh tuh bagaimana? Entar jadinya kalau sudah masuk waktu wajib. Kita udah kasih nih malam. Ada orang miskin, ya udah saya mau zakat fitrah karena anak banyak. Ya udah kita kasih dah sekarung. Begitu zakat fitrah buat kita sama anak kita 3. Udah lebihnya sedekah. Sekarung nih udah 50 kilo kan banyak. Jadi udah kita orang miskin. Ternyata 15 Ramadan meninggal tuh bocah kita. Anak kita meninggal 15 Ramadan. Kita boleh tuh seorang miskin datengin lagi, Nyai, ini masalahnya belum wajib anak saya. Udah mati. Jadi sini berasnya. Lah kan belum wajib. Baru boleh, belum wajib. Kan wajibnya ngalamin dua unsur. Kan belum dia. Boleh kita tagih lagi. Sini Nyai, sini. Gila, koret lo. Itu kata masyarakat. Agama enggak, boleh ambil lagi. Uang belum wajib. Bolehnya dari mulai 1 Ramadan. 2 wajib. Kapan nih wajib? Kayak tadi, ngalamin 2 akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu mulai wajib. Malam takbir dah kata kita orang. Itulah mulai wajib. Karena ngalamin 2 unsur. Itu materi tadi. Wajib. Ketiga sunat. Apa tuh sunat? Bukan jadi sunat, ganjarannya gedean. Begitu maksudnya. Ngeluarin zakat fitrah ganjarannya gede. Itu yang disebut sunat. Begitu. Bukan zakat fitrah jadi sunat, bukan. Ganjarannya gede. Kapan? Sesudah adzan subuh, sebelum sholat Id. Itu paling gede ganjarannya. Habis sholat subuh, kita datang ke rumah orang miskin, Nyai ini zakat. Itu paling gedenya ganjaran zakat fitrah.
sesudah sholat subuh, sebelum sholat id. Keempat, makruh. Kapan? Sesudah sholat id. Sesudah sholat id baru kita keluarin. Makruh. Zakatnya mau jadi, wajib zakatnya. Cuman pahala kurang dia. Gitu. Kelima, haram. Kalau udah lewat hari id, malam 1 Ramadan, malam 2 Syawal, 2, 3. Tapi wajib dikeluarinnya. Cuman dosa. Begitu. Maksudnya haram begitu. Tuh zakat tuh namanya. Hukumnya ini nih. Sekarang apa yang harus kita keluarin? Kata kitab kita, wa hiya sa'un min ghalibi quti baladihi. Zakat fitrahnya adalah makanan pokok kita. Jadi zakat fitrah ini makanan pokok. Kalau ada orang makannya beras, maka zakat fitrahnya beras. Ada orang makannya gandum, maka zakat fitrahnya gandum. Ada orang makannya duit, maka zakat fitrahnya duit. Itu aturan zakat. Kalau ada orang makannya beras, lalu ngeluarinnya duit, maka tidak sah zakatnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kecuali dia makannya duit, maka zakat fitrahnya duit. Zakat fitrah. Jadi diatur oleh agama. Kalau zakat dagang, duit. Zakat fitrah, beras. Begitu. Jadi zakat fitrah itu harus beras. Beras. Makanan pokok begitu. Beras. Jangan duit. Begitu. Kalau duit tidak sah. Sebab tidak ada hadisnya. Kecuali Rasulullah menyatakan zakatul fitri sa'un min burrin, sa'un min arzin, sa'un min syairi. Zakat fitrah itu makanan pokok segantang dari gandum, jelai, beras, begitu. Segantang fitrah. Zakat fitrah itu harus beras gitu. Kalau kita orang beras, ndasa pakai duit dalam mazhab Syafi'i. Cuman pertanyaannya, bolehkah kita, adakah mazhab yang membolehkan zakat fitrah dengan bukan duit? Bukan makanan pokok, tapi dengan duit? Jawabannya ada. Yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, boleh kita zakat fitrah pakai duit. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini, kitab kita ini, tidak boleh zakat fitrah pakai duit, kecuali yang kita makan duit. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh pakai duit. Nilainya namanya nilai dari beras. Cuman berapa ukuran berasnya? Kalau dalam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, zakat fitrahnya harus beras, harga mati, enggak bisa diganti dengan duit. Kalau mazhab Abu Hanifah, boleh beras, boleh duit, begitu. Cuman berapa ukurannya? Imam Syafi'i itu zakat fitrahnya, satu gantang fitrah itu 3 liter segelas. Biar kita gampang, 3 liter setengah. Itu 3 liter setengah itu satu gantang fitrah dalam pandangan Imam Syafi'i, daripada gantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Abu Hanifah itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mu'alim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatul abrar, zakat fitrahnya satu gantang itu 5 liter, 4 liter 3 gelas. Biar gampang, 5 liter. 5 liter. Jadi kalau kita mau pakai duit, jumlah duitnya kudu sama 5 liter. Biar ada kiai
yang ngayomin kita, begitu. Kalau mau pakai duit, nilainya 5 liter. Jangan kita comot-comot begitu. Apa ya comot-comot itu ya? Makan di warung Padang, harganya warteg pengennya. Namanya comot-comot. Makan di warung Padang, harganya warteg. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Bukan paketnya. Kalau makannya di warung Padang, ikut harganya warung Padang. Begitu juga kita orang, kalau pengen zakat pakai duit, ikut aturan Abu Hanifah, biar ada kiainya yang nanggung jawab kita di akhirat, begitu. Biar jangan kita comot-comot, begitu. Kalau umpama beras tuh 5.000 seliter, biar gampang, 5.000 seliter, 5.000. Berarti kalau 3 liter setengah berapa tuh? 17.500. 17.500. Tapi kalau ngikut Abu Hanifah 5.000 kali 5 25.000. Kata kita, ya udah saya ngeluarin 17.500. Ini namanya disebut comot-comot. Kalau Imam Syafi'i 3 liter setengah harga mati, tidak boleh diduitin. Kalau Abu Hanifah 5 liter tapi boleh diduitin. Nanti kita lari di akhirat nyari kiai yang tanggung jawab gitu. Kita zakatnya 17.500 umpamakan begitu ya. Kita lari sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, betul, saya itu zakat fitrah itu dari gantangan Nabi 3 liter setengah. Itu saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi ini bapak ini 17.500 masalahnya. Pakai duit. Kalau saya mau tidak ngizinin pakai duit. Jadi bapak bukan pengikut saya. Cari aja kiainya supaya ngadep sama Allah. Maka dia nyari kiai. Abu Hanifah lah yang nolongin. Kata Abu Hanifah, betul Pak, saya itu boleh zakat fitrah pakai duit dinilai. Cuman bapak ini 17.500, enggak sama dengan yang saya atur 5 liter. Ini kurang, bapak bukan pengikut saya. Sono. Maka ini orang kagak ada kiainya, tanggung jawab sendiri. Itu namanya ibadah tuh enggak boleh selagu-lagunya. Jangan nyomot yang enak-enaknya doang. Begitu. Kalau mau ikut ini, paketnya begini. Mau ikut ini, paketnya ini. Begitu. Silakan kita mau pilih yang mana, terserah kita. Itu begitu. Tapi yang penting biar ngikutin aturan. Gitu. Enggak kaku. Silakan saja dalam berbicara zakat fitrah. Itu begitu. Makanya kenapa ada di sebagian masjid itu ada yang nolongin dagang beras. Jadi orang bawa duit biar gampang 17.500 begitu, umpama contoh tadi dia dagang beras, Pak, beli beras dulu, beli beras dia 3.000, 3 liter setengah kan dapat kalau 5.000 umpamanya ya kan. Bapak zakatnya ini. Nah, ini namanya pengurus nolongin masyarakat biar nggak salah dia. Begitu. Kenapa zakat fitrah harus pakai beras dalam mazhab Syafi'i? Karena kebutuhannya buat makan hari Id saja. Begitu. Lain dengan zakat harta. Kalau zakat harta emang nggak boleh, kecuali harus kayak dagang gitu, dengan uang dia. Kalau dagang udah diatur mana yang harus uang, mana yang harus beras, mana harus ini. Islam tuh atur begitu. Dalam aturan-aturan kita zakat. Maka kita harus rapi zakatnya. Begitu zakatnya. Biar kita enggak ribet-ribet. Udah kita beli beras aja, kasih dari masjid. Ya, biar rapi. Zakat fitrah itu begitu.
biar kita nggak puyeng-puyeng amat. Kalau zakat fitrah pakai beras ini cakep. Cakepnya di mana? Jadi kalau tanggal 15 sudah dipanggul 2 karung oleh panitia zakat, ketahuan. Waduh, tanggal 15 udah bawa 2 karung aja nih. Korupsi nih, korupsi. Ketahuan dia. Gitu. Kalau pakai duit seharga 2 karung, dibawa pulang, nggak ketahuan. Jadi mengurangi korupsi, begitu. Hebat. Itu begitu. Zakat begitu. Gitu. Nantinya dapat banyak. Ini zakat fitrah namanya. Jadi zakat fitrah 3,5 liter. Madzhab Syafi'i. Madzhab Hanafi cukup tinggi. Soknya. Dari sok itu perpindahannya. Kan udah nggak ada sok Nabi. Akhirnya dikira-kira oleh Abu Hanifah sekian. Gede kata Imam Syafi'i, kelebihan itu Abu Hanifah gede banget. Begitu. Gitu. Kalau kita mau pakai beras 5 liter bagus. Abu Hanifah ngakui ya kan. Imam Syafi'i ngakui kan cakep jadi. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi wahya sa'un min ghalibi quti baladi, yaitu satu gantang dari makanan pokok daerahnya. Kalau umumnya di daerah itu makannya gandum, zakatnya nggak boleh beras. Tapi kalau dia makannya beras, nggak boleh gandum, karena mengikuti makanan pokok. Inilah kurang lebih berbicara tentang zakat fitrah. Segini dah tuh ngaji kita.